Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan pelatih kepala tim nasional kita, John Hartman. Saya membuat video kemarin tentang kemungkinan yang akan diambil oleh John Hartman. Tapi ada kejutan-kejutan teman-teman. Semua pemain-pemain potensial yang akan bermain nantinya di 2 event berbeda. Kalau kemarin saya bilang cuma 4, bahkan sekarang jadi 5. Pemirsa Garuda, siapa sangka, timnas Indonesia yang dulu hanya dipandang sebagai pelengkap di Asia Tenggara, kini mulai membuat negara-negara lain waspada. Bukan karena satu kemenangan, bukan karena keberuntungan sesaat, tetapi karena sebuah revolusi besar yang sedang berlangsung di balik layar. 6 pemain diaspora dikabarkan siap bergabung, standar latihan berubah total, dan sosok pelatih baru membawa filosofi sepak bola Eropa ke dalam tubuh Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah Asia benar-benar siap menghadapi Indonesia yang baru? Revolusi Garuda dimulai. 6 pemain diaspora siap gabung. John Hartman ubah timnas jadi rasa Eropa. Asia mulai panik. Timnas Indonesia kini memasuki era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah arahan John Hartman, perubahan besar mulai terlihat di setiap aspek tim nasional. Mulai dari metode latihan, pola seleksi pemain, hingga filosofi bermain, semuanya mengalami transformasi total. Hartman datang bukan sekadar untuk melatih tim, tetapi untuk membangun fondasi jangka panjang yang mampu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Tidak ada lagi ruang untuk standar lama. Tidak ada lagi kompromi terhadap kualitas. Setiap pemain harus siap beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern yang cepat, disiplin, dan penuh intensitas. Langkah paling berani dari revolusi ini adalah dibukanya pintu selebar-lebarnya bagi pemain diaspora berkualitas yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. 6 nama kini menjadi sorotan utama. Pascal Struijk, Dean Zombergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knetteler, dan Janero Rediwald. Ke-6 pemain tersebut diproyeksikan bukan hanya sebagai tambahan kekuatan jangka pendek, tetapi sebagai fondasi generasi baru timnas Indonesia. Mereka datang dengan pengalaman, disiplin, dan mentalitas sepak bola Eropa yang diharapkan mampu meningkatkan standar kompetisi di dalam tim. Kehadiran mereka juga menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Semua pemain, baik lokal maupun diaspora, harus membuktikan kualitas mereka setiap hari. Setiap sesi latihan kini berubah menjadi ajang pembuktian. Intensitas meningkat, evaluasi dilakukan lebih detail, dan seluruh pemain dituntut untuk memberikan kemampuan terbaik mereka. Perubahan ini mulai terlihat di lapangan. Permainan timnas Indonesia menjadi lebih agresif, lebih terorganisasi, dan lebih berani menekan lawan. Identitas baru Garuda perlahan mulai terbentuk. Kemenangan demi kemenangan yang diraih dalam beberapa pertandingan terakhir juga menjadi bukti bahwa revolusi ini mulai berjalan ke arah yang benar. Bukan hanya supporter yang mulai percaya, tetapi para pemain diaspora yang sebelumnya masih ragu kini mulai melihat Indonesia sebagai proyek besar yang menjanjikan. Di sisi lain, negara-negara Asia mulai memperhatikan perkembangan ini dengan serius. Media di berbagai negara mulai menyoroti perubahan cepat yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Karena mereka sadar, Indonesia tidak lagi sekadar membangun tim. Indonesia sedang membangun kekuatan baru. Sebuah tim dengan disiplin Eropa, semangat Nusantara, dan ambisi besar untuk mengubah peta persaingan sepak bola Asia. Dan jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka revolusi Garuda bukan hanya akan mengubah wajah timnas Indonesia, tetapi juga mengubah cara dunia memandang sepak bola Indonesia selamanya. Namun, semakin besar revolusi ini berjalan, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Karena membangun tim dengan standar Eropa bukan hanya soal mendatangkan pemain diaspora atau mengubah metode latihan. Ini adalah perubahan budaya, perubahan mentalitas, dan perubahan cara berpikir yang selama ini sudah mengakar dalam sepak bola Indonesia. Di bawah arahan John Hartman, setiap detail kini mendapat perhatian khusus. Mulai dari pola makan pemain, waktu istirahat, intensitas latihan, hingga cara pemain mengambil keputusan di lapangan. Semua diukur, dianalisis, dan dievaluasi dengan standar yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ada lagi latihan yang sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman hanya karena status atau nama besar. Setiap pemain harus membuktikan diri setiap hari. Kedatangan 6 pemain diaspora, Pascal Struijk, Dean Zombergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knetteler, dan Janero Rediwald, semakin mempertegas pesan tersebut. Mereka datang bukan untuk mengambil tempat siapapun, tetapi untuk meningkatkan level persaingan di dalam tim. Karena tim besar lahir dari persaingan yang sehat. Dan persaingan itulah yang kini mulai terasa di setiap lini skuad Garuda. Di ruang ganti, para pemain mulai menyadari bahwa revolusi ini menuntut pengorbanan yang lebih besar. Tidak cukup hanya bekerja keras saat pertandingan. Mereka juga harus menjaga konsistensi di luar lapangan, meningkatkan disiplin, dan terus mengembangkan kemampuan individu. Hartman ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Tim yang mampu tetap tenang di bawah tekanan. Tim yang tidak takut menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi. Tim yang percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun.
Dan perubahan itu perlahan mulai terlihat. Cara bermain Indonesia kini lebih berani. Transisi menyerang menjadi lebih cepat. Organisasi pertahanan semakin rapi. Komunikasi antar pemain semakin baik. Yang paling penting, rasa percaya diri mulai tumbuh. Bukan rasa percaya diri yang lahir dari euforia sesaat. Tetapi rasa percaya diri yang dibangun dari kerja keras, disiplin, dan keyakinan terhadap proses. Di luar lapangan, perhatian dari media Asia juga semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya memandang Indonesia sebelah mata kini mulai mengamati setiap perkembangan yang terjadi. Mereka sadar bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Bukan lagi sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi mulai membangun fondasi untuk menjadi kekuatan baru. Dan jika revolusi ini terus berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa tahun ke depan, Timnas Indonesia tidak lagi hanya bermimpi tampil di level tertinggi Asia. Indonesia akan datang dengan satu tujuan yang lebih besar. Menjadi tim yang disegani, menjadi tim yang ditakuti, dan membuktikan bahwa Garuda telah terbang ke level yang benar-benar baru. Di tengah besarnya perhatian terhadap 6 pemain diaspora yang masuk dalam radar Timnas Indonesia, muncul satu pertanyaan yang mulai ramai dibahas oleh para pengamat dan supporter. Siapakah sosok yang akan menjadi penerus peran penting Joey Plupesi di masa depan? Joey memang masih menjadi salah satu figur kunci dalam keseimbangan permainan Timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Eropa, kemampuannya membaca permainan, serta ketenangannya dalam mengatur tempo membuat perannya sangat vital dalam sistem yang sedang dibangun oleh John Herdman. Namun sepak bola terus bergerak. Regenerasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan justru disinilah pentingnya revolusi yang sedang dilakukan Herdman. Dari 6 nama diaspora yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda, Pascal Struijk, Dean Zimmergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knut Taylor, dan Janero Rediwald, disebut ada satu sosok yang diproyeksikan untuk mengisi peran vital tersebut di masa depan. Pemain ini dinilai memiliki karakteristik yang paling mendekati Joey, cerdas dalam membaca permainan, tenang saat menguasai bola, disiplin menjaga posisi, dan mampu menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Bagi Herdman, posisi gelandang jangkar bukan sekadar pemain yang bertugas merebut bola. Posisi ini adalah pusat kendali tim. Pemain yang berada di area ini harus mampu mengatur ritme permainan, memberikan perlindungan kepada lini belakang, sekaligus menjadi titik awal serangan. Karena itulah, proses pencarian penerus Joey dilakukan dengan sangat hati-hati. Staf pelatih tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga karakter, kepemimpinan, serta kesiapan mental untuk menghadapi tekanan besar saat mengenakan lambang Garuda. Di dalam proyek jangka panjang ini, regenerasi bukan lagi sekadar rencana cadangan. Regenerasi adalah bagian utama dari revolusi. Indonesia tidak ingin lagi bergantung pada satu generasi. Indonesia ingin memastikan bahwa ketika satu pemain penting mulai memasuki fase akhir karirnya, sudah ada sosok baru yang siap melanjutkan perjuangan tanpa menurunkan kualitas tim. Dan jika proses ini berjalan sesuai rencana, maka kedatangan 6 pemain diaspora tidak hanya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia hari ini. Mereka juga akan menjadi jembatan menuju masa depan. Masa depan di mana Garuda memiliki kedalaman skuad, kualitas merata, dan regenerasi yang berjalan tanpa hambatan. Karena tim besar tidak dibangun hanya untuk menang hari ini. Tim besar dibangun agar tetap kuat untuk bertahun-tahun ke depan. Dan mungkin saja, di antara 6 nama yang sedang dipersiapkan itu, sudah ada sosok yang kelak akan mengambil alih peran Joey Plupesi dan menjadi jantung baru permainan Timnas Indonesia. Dan ketika pembicaraan mengenai regenerasi mulai menguat, perhatian publik pun semakin tertuju pada satu hal. Siapapun sosok yang diproyeksikan sebagai penerus Joey Plupesi, akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Karena menggantikan Joey bukan hanya soal mengisi satu posisi di lapangan. Ini tentang melanjutkan peran vital yang selama ini menjadi fondasi keseimbangan permainan Timnas Indonesia. Posisi gelandang jangkar dalam sistem yang dibangun John Herdman bukan sekadar peran defensif. Pemain di posisi ini harus mampu membaca arah permainan beberapa detik lebih cepat dari pemain lain, menjaga jarak antar lini tetap rapat, memutus serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung utama saat tim membangun serangan dari belakang. Mereka harus tenang saat ditekan. Mereka harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit. Dan yang terpenting, mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena itulah, Herdman disebut tidak terburu-buru menentukan siapa yang paling layak mengisi peran tersebut. Dari 6 nama diaspora yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda, Pascal Struijk, Dean Zimmergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knut Taylor, dan Janero Rediwald, setiap pemain terus dipantau secara detail. Bukan hanya kemampuan teknis yang menjadi pertimbangan, tetapi juga karakter di luar lapangan, etos kerja saat latihan, kemampuan beradaptasi dengan budaya tim, dan kesiapan mereka menghadapi tekanan besar dari jutaan pendukung Indonesia. Karena bermain untuk Timnas Indonesia bukan hanya soal kualitas. Ini tentang tanggung jawab. Ini tentang kebanggaan. Dan ini tentang kesiapan untuk membawa harapan jutaan supporter di setiap pertandingan. Di sisi lain, Football Association of Indonesia dikabarkan terus mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar proyek regenerasi ini berjalan tanpa hambatan. Mereka tidak ingin revolusi ini berhenti hanya karena kurangnya perencanaan jangka panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia mulai membangun sistem yang tidak bergantung pada satu atau dua pemain. Indonesia sedang membangun skuad. Skuad yang memiliki pelapis berkualitas di setiap posisi.
Skuad yang siap menghadapi pergantian generasi tanpa kehilangan identitas permainan. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka beberapa tahun ke depan, Timnas Indonesia tidak hanya akan memiliki pemain-pemain berbakat, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang. Karena revolusi yang sedang dibangun saat ini bukan hanya untuk memenangkan turnamen berikutnya. Revolusi ini adalah investasi untuk masa depan. Sebuah upaya besar untuk memastikan bahwa ketika satu generasi selesai menjalankan tugasnya, generasi berikutnya sudah siap melanjutkan perjuangan. Dan mungkin saja, di antara 6 nama yang sedang dipersiapkan itu, ada satu sosok yang kelak akan menjadi jantung permainan baru Garuda. Sosok yang akan mengatur ritme, memimpin rekan-rekannya, dan menjaga mimpi besar Indonesia tetap hidup. Karena regenerasi bukan akhir dari sebuah era. Regenerasi adalah awal dari era yang baru. Menjelang bergulirnya Piala AFF, suasana di kawasan Asia Tenggara mulai memanas. Bukan karena perang komentar antar pelatih, bukan pula karena hasil undian grup, melainkan karena satu kabar yang terus bergulir dan membuat rival-rival Indonesia mulai gelisah. Dalam skenario besar yang sedang disiapkan oleh John Hertman, Timnas Indonesia dikabarkan akan menurunkan 5 pemain diaspora dalam skuad utama untuk turnamen AFF mendatang. Langkah ini disebut sebagai bagian dari fase awal revolusi besar yang tengah dibangun untuk mengubah wajah Garuda menjadi tim dengan standar permainan Eropa. Kabar tersebut langsung memicu reaksi berantai di seluruh Asia Tenggara. Media dari Vietnam mulai menyoroti perkembangan Timnas Indonesia dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyebut bahwa kombinasi pemain lokal dengan diaspora berpengalaman dapat mengubah peta persaingan kawasan dalam waktu singkat. Beberapa analis sepak bola Vietnam bahkan menyebut bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar pesaing biasa. Dengan intensitas latihan tinggi, sistem permainan modern, serta dukungan penuh dari Football Association of Indonesia, Garuda dianggap sedang membangun fondasi yang berpotensi mendominasi Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Kekhawatiran itu semakin besar setelah performa Indonesia di pertandingan sebelumnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Permainan cepat, pressing agresif, transisi yang rapi, serta mentalitas bertanding yang semakin kuat menjadi bukti bahwa perubahan yang dibawa Hertman mulai terlihat nyata di lapangan. Bagi para rival, ancaman terbesar bukan hanya kualitas individu para pemain diaspora tersebut. Ancaman sebenarnya adalah persaingan internal yang kini terjadi di dalam skuad Garuda. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman. Tidak ada lagi jaminan posisi inti. Setiap pemain harus bertarung di setiap sesi latihan untuk membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda. Dan justru dari persaingan itulah lahir tim-tim besar. Laporan fiktif dari berbagai media Asia menggambarkan bagaimana staf pelatih Vietnam mulai mempelajari ulang permainan Indonesia, menganalisis potensi 5 pemain diaspora tersebut, dan menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan baru Garuda. Karena mereka sadar, Indonesia yang akan tampil di AFF kali ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Ini adalah Indonesia dengan identitas baru. Indonesia dengan mentalitas baru. Indonesia yang tidak lagi datang untuk meramaikan turnamen. Indonesia datang untuk menang. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah revolusi Garuda benar-benar dimulai. Karena revolusi itu sudah berjalan. Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara Asia Tenggara siap menghadapi kebangkitan baru Timnas Indonesia? Karena jika 5 pemain diaspora itu benar-benar menyatu dengan kekuatan lokal yang sudah ada, maka AFF bisa menjadi awal dari perubahan besar yang selama ini ditunggu jutaan pendukung Garuda, dan semakin mendekati kick-off Piala AFF, tekanan justru semakin besar. Bukan kepada lawan-lawan Indonesia, tetapi kepada seluruh pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia datang bukan sebagai tim kuda hitam. Indonesia datang dengan status baru, tim yang ditunggu, diamati, sekaligus diwaspadai. Di bawah komando John Hertman, revolusi itu kini mulai terlihat jelas. 5 pemain diaspora diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skuad Piala AFF, menciptakan kombinasi unik antara semangat pemain lokal dan pengalaman sepak bola Eropa. Kabar ini langsung mengguncang kawasan Asia Tenggara. Media di Vietnam dikabarkan mulai menyoroti perkembangan Indonesia hampir setiap hari. Analisis demi analisis bermunculan. Video pertandingan dipelajari ulang. Kekuatan Garuda dibedah secara mendalam. Karena mereka sadar, Indonesia yang akan tampil kali ini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Indonesia kini memiliki sistem. Indonesia memiliki identitas. Dan yang paling berbahaya, Indonesia memiliki persaingan internal yang brutal. Tidak ada tempat aman. Tidak ada jaminan posisi inti. Setiap pemain harus bertarung setiap hari untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di skuad utama. Inilah standar baru yang dibangun oleh Hertman. Standar yang selama ini hanya dimiliki tim-tim besar. Di ruang ganti, para pemain mulai memahami satu hal, mengenakan seragam Garuda bukan lagi sekadar mimpi masa kecil. Ini adalah tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di level yang lebih tinggi. Tanggung jawab untuk membalas kepercayaan jutaan supporter yang selama ini tidak pernah berhenti mendukung. Dan tanggung jawab untuk mengakhiri anggapan bahwa Indonesia hanya menjadi pelengkap di setiap turnamen besar. Kini, seluruh mata tertuju ke Garuda. Asia mulai bertanya-tanya, apakah revolusi ini benar-benar akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara? Apakah 5 pemain diaspora itu akan menjadi pembeda?
Atau justru tekanan besar akan menjadi ujian terberat bagi skuad baru ini? Satu hal yang pasti, Garuda tidak lagi datang untuk sekadar ikut bertanding. Garuda datang membawa pesan. Pesan bahwa era baru telah dimulai. Era di mana Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi penonton kejayaan negara lain. Era di mana Garuda siap merebut panggungnya sendiri. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Piala AFF bukan hanya akan menjadi sebuah turnamen. Piala AFF akan menjadi titik awal lahirnya kekuatan baru di Asia Tenggara. Karena revolusi ini bukan tentang hari ini. Bukan tentang satu pertandingan. Dan bukan tentang satu trofi. Revolusi ini adalah tentang membangun warisan. Warisan yang akan membuat dunia mengingat satu nama. Indonesia, revolusi timnas Indonesia kini memasuki babak yang semakin panas. Apa yang awalnya hanya dianggap sebagai proyek ambisius, perlahan berubah menjadi ancaman nyata bagi peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Di bawah komando John Hertman, Garuda tidak lagi bergerak dengan langkah kecil. Semua dilakukan dengan cepat, terukur, dan penuh keberanian. Kabar mengenai 6 pemain diaspora yang masuk dalam radar jangka panjang semakin memperkuat keyakinan bahwa Indonesia sedang membangun kekuatan baru. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Dinsen Berghen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Kenneth Taylor, dan Janero Rediwald disebut menjadi bagian penting dari cetak biru besar yang sedang disusun untuk masa depan timnas Indonesia. Mereka bukan sekadar tambahan pemain. Mereka adalah simbol perubahan. Simbol bahwa Indonesia tidak lagi ingin tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Dan ketika 6 pemain ini mulai mendekat ke proyek besar Garuda, negara-negara rival pun mulai menunjukkan kegelisahan. Namun revolusi itu tidak berhenti di sana. Untuk menghadapi Piala AFF, 5 pemain diaspora dikabarkan sudah disiapkan untuk menjadi bagian dari skuad utama. Langkah ini disebut sebagai fase awal transformasi besar yang ingin diterapkan Hertman sebelum proyek jangka panjang benar-benar mencapai puncaknya. Kombinasi antara pemain lokal yang lapar akan pembuktian dengan pemain diaspora yang membawa pengalaman sepak bola Eropa diyakini akan menciptakan wajah baru timnas Indonesia. Lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih agresif. Kabar ini langsung memicu reaksi dari berbagai media Asia Tenggara. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu bergerak begitu cepat. Bagaimana Garuda bisa berubah drastis hanya dalam waktu singkat. Dan yang paling penting, bagaimana negara-negara lain harus bersiap menghadapi Indonesia yang baru. Sorotan terbesar datang dari kawasan ASEAN, di mana setiap perkembangan timnas Indonesia kini selalu menjadi perbincangan utama. Analisis demi analisis mulai bermunculan. Video pertandingan dipelajari ulang. Kekuatan baru Garuda dibedah secara mendalam. Karena mereka sadar, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang. Indonesia kini memiliki sistem. Indonesia memiliki visi. Dan Indonesia memiliki kedalaman skuad yang mulai dibangun dengan standar baru. Di dalam pemusatan latihan, persaingan semakin brutal. Tidak ada pemain yang merasa aman. Tidak ada jaminan posisi inti. Semua harus bertarung setiap hari untuk membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda. Inilah revolusi yang sesungguhnya. Revolusi yang tidak hanya mengubah cara bermain, tetapi juga mengubah mentalitas seluruh tim. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing di Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Garuda akan terbang setelah revolusi ini benar-benar selesai? Karena jika 6 pemain baru itu berhasil bergabung, dan 5 pemain diaspora tampil maksimal di Piala AFF, maka turnamen ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan mengirim satu pesan tegas ke seluruh Asia. Indonesia tidak lagi datang untuk meramaikan persaingan. Indonesia datang untuk merebut panggung. Dan revolusi Garuda baru saja dimulai seiring semakin dekatnya Piala AFF, atmosfer di sekitar timnas Indonesia berubah menjadi jauh lebih intens. Setiap perkembangan kecil kini langsung menjadi perhatian publik. Setiap sesi latihan menjadi bahan pembicaraan, dan setiap keputusan yang diambil oleh John Hertman terus memicu rasa penasaran. Hal ini tidak lepas dari besarnya ekspektasi terhadap revolusi yang sedang dibangun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya mempersiapkan tim untuk menghadapi sebuah turnamen, tetapi sedang menyusun fondasi jangka panjang yang diyakini mampu mengubah wajah sepak bola nasional. Kehadiran 6 pemain diaspora yang masuk dalam radar proyek besar ini, Pascal Struijk, Dinsen Berghen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Kenneth Taylor, dan Janero Rediwald, menjadi simbol nyata dari arah baru yang ingin dituju. Keenam nama tersebut diproyeksikan sebagai bagian dari generasi baru Garuda yang akan membawa pengalaman, mentalitas, dan standar sepak bola Eropa ke dalam skuad nasional. Di sisi lain, 5 pemain diaspora juga dikabarkan sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian penting dalam rencana menghadapi Piala AFF, menciptakan perpaduan antara talenta lokal dan pengalaman internasional yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perubahan ini membuat banyak negara di Asia Tenggara mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Bukan semata-mata karena nama besar pemain yang dikaitkan dengan proyek ini, tetapi karena cara Indonesia membangun tim sudah mulai berbeda. Sistem latihan yang lebih modern, evaluasi berbasis data, dan persaingan internal yang semakin ketat menjadi tanda bahwa Garuda sedang bergerak menuju standar yang lebih tinggi. Tidak ada lagi jaminan tempat di skuad utama. Setiap pemain harus berjuang setiap hari untuk membuktikan kualitas mereka di dalam pemusatan latihan, suasana kompetitif terasa semakin kuat. Para pemain memahami bahwa revolusi ini menuntut pengorbanan yang lebih besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk bermain baik di lapangan,
tetapi juga menjaga disiplin, meningkatkan kondisi fisik, dan beradaptasi dengan filosofi permainan yang lebih cepat dan lebih intens. Hartman ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Kemenangan dan performa positif dalam beberapa pertandingan terakhir semakin memperkuat keyakinan bahwa perubahan ini berada di jalur yang benar. Permainan Indonesia yang lebih agresif, lebih terorganisasi, dan lebih berani mengambil inisiatif membuat banyak pihak mulai melihat Garuda dengan cara yang berbeda. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai dikenal sebagai tim yang memiliki identitas permainan yang jelas. Kini, sorotan terhadap timnas Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara di Asia. Mereka mulai bertanya-tanya seberapa jauh revolusi ini akan membawa Garuda. Karena jika 6 pemain baru itu benar-benar bergabung dan 5 pemain diaspora tampil sesuai harapan di Piala AFF, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki tim yang lebih kuat, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Dan ketika seluruh potensi itu akhirnya menyatu, satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia tidak lagi datang untuk sekadar bersaing. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara dan membuktikan bahwa Garuda siap terbang ke level yang lebih tinggi.